Untuk menghadapi Bahrain dan Cina, sidang normalisasi kini dikebut dan terdengar ada 5 berkas yang ditandatangani oleh Dewan DPR RI. Sandiwas mengakui adanya janji di pertahanan Indonesia kian makin solid. Tak sabar Matteo Becker untuk bela timnas Indonesia, dan dia melangkah menuju ke Spanyol. Dan kabar baik, Jody Amat kini sembuh, dan inilah simak rangkumannya. Yuk cus. Kegemilangan skuad Garuda yang mampu merepotkan negara unggulan seperti Arab Saudi dan Australia di 2 pertandingan pembuka babak ketiga kualifikasi Piala Dunia berhasil membungkam sebuah keraguan. Kini, pasukan Sintayong menempati urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 atau berada di zona aman untuk lolos ke babak berikutnya. Kegemilangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tentu saja disadari oleh publik Vietnam, termasuk sejumlah pengamat sepak bola negara tetangga itu. Dalam hal ini, Doan Min Song juga mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat ketimbang Vietnam ataupun Thailand dalam skala ASEAN. Namun sepertinya para rival timnas Indonesia di ASEAN akan semakin panik dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, sebanyak 5 berkas telah ditandatangani DPR RI pada Selasa 17 September. Hal itu diketahui dari unggahan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hatifah Saifudian, di mana dalam foto tersebut dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani. Netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR hari ini. Sesuai jadwal, memang ada 2 pemain yang berkas naturalisasinya dirapatkan di DPR hari ini, yakni Eliano Raiders dan Mesilgers. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Tepat pada pukul 17, Komisi 10 DPR RI secara cepat langsung menyetujui keduanya untuk proses yang lebih lanjut. Jika benar ada 5 pemain yang sedang diproses, lantas siapa 3 nama lagi? Disinyalir 3 nama itu adalah Mauro Gilsra FC Volendam U21, Dion Max NEC Nijmegen U21, dan Tim Geven FC Emmen. Dalam wawancaranya dengan Football Premier, Mauro Gilsra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Dion Max dan Tim Geven sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 lalu. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Sintayong lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Mesilgers yang sedang menjalani proses naturalisasi menyoroti semangat juang tinggi yang ditunjukkan Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Namun, pemain berusia 23 tahun ini mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Ia menekankan pentingnya kerja keras dalam menghadapi tantangan berikutnya. Meski belum pernah bergabung dalam latihan tim di lapangan, Hilgers optimis dapat berkontribusi dengan cepat bersama skuad Garuda nantinya. Kami berada di jalur yang tepat, hasil imbang melawan 2 tim yang kuat adalah prestasi yang luar biasa. Kami tidak boleh berpuas diri, masih banyak yang harus dipersiapkan. Saya belum berlatih bersama, tapi saya yakin level permainannya akan setara. Timnas Indonesia punya kualitas yang bagus, ujar Mesilgers. Pemain timnas Indonesia U17 Matteo Becker memberi reaksi menjelang kiprahnya di Spanyol dalam waktu dekat. Ya, skuad Garuda Muda akan segera berangkat ke Spanyol untuk mengikuti turnamen uji coba yang disebut Pinatar Super Cup 2024. Ini merupakan ajang yang diikuti oleh timnas Indonesia U17 sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendatang. Tak hanya mengikuti turnamen Pinatar Super Cup 2024, timnas Indonesia U17 juga akan melangsungkan pemusatan latihan secara penuh di Spanyol hingga 9 Oktober mendatang. Nova Arianto selaku pelatih telah menentukan 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut, dan Matteo Becker merupakan salah satu di antaranya.
Becker merupakan salah satu pemain timnas Indonesia di level U17 yang telah memperkuat Garuda Asia sejak Piala AFF U16 2024 lalu. Selain Becker, Nova juga memanggil para penggawa lainnya dari Piala AFF U16 2024 seperti Javi Goli, Lucas Lee, dan Dava Zaidan. Mengikuti pemusatan latihan Garuda Asia di Spanyol, Matthew Becker mengindikasikan ketidaksabarannya melalui media sosial. Dia mengunggah foto dirinya sedang membela timnas Indonesia U17 di lapangan selagi memberi emoji bendera Spanyol di media sosial Instagram pada akun pribadinya. Sebagai informasi, Becker juga memiliki darah Australia dan Sokaros sempat berusaha membujuknya meninggalkan timnas Indonesia U17 pada Agustus lalu. Namun, pemain berusia 15 tahun itu memilih setia bersama timnas Indonesia U17 dan kemungkinan besar akan diandalkan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendatang. Bek timnas Indonesia Jordi Amat sedikit memberikan kabar baik untuk skuad timnas Indonesia. Ya, berdasarkan info terkini, pemain 32 tahun tersebut mulai pulih dari cedera. Cederanya tersebut didapatkan saat Jordi Amat main di leg kedua semifinal Piala FA Malaysia pada 5 Agustus lalu. Hal tersebut membuat Jordi Amat harus istirahat selama kurang lebih 1 bulan. Jordi Amat pun harus melewati panggilan timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Kala itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun kini Jordi Amat sudah pulih. Kabar pulihnya Amat ini dikonfirmasi dari kanal Instagram resmi milik klub. Jordi Amat sudah bisa memperkuat Johor Darul Ta'zim di ajang kompetitif. Pemain belakang timnas Indonesia tersebut juga ikut dalam rombongan Johor Darul Ta'zim ke Cina untuk melakoni pertandingan perdana di Liga Champions Asia. Tentu ini menjadi kabar baik bagi skuad timnas Indonesia sebelum laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Pada laga berikutnya, skuad Garuda bakal menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengakui keberadaan JIJS bikin pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Ya, hal itu sudah terlihat di 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mengawali 2 laga awal grup C cukup manis dengan mengemas 2 poin dari Arab Saudi dan juga Australia. Pencapaian yang sangat positif tentunya, apalagi timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol saja melawan 2 tim raksasa Asia itu. Ini menandakan lini pertahanan bermain solid dan kompak dalam menahan gempuran dari lawannya. Hal itu juga diakui oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh mengungkapkan betapa pentingnya peran yang dimainkan JIJS. Selain itu, ia juga memberikan pujian kepada Rizky Ridho yang tampil sangat apik, khususnya saat melawan Australia. Saya pikir datangnya JIJS ke dalam tim, dirinya banyak membantu dengan pengalamannya. Dia seorang pemimpin. Lalu melihat pemain seperti Rizky Ridho yang tampil kemarin, sulit dipercaya pemain dengan begitu banyak potensi. Dan ya, semua orang mengambil bagian, ujar Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh juga mengungkapkan betapa pentingnya lini pertahanan yang solid di era sepak bola modern. Sebab dengan pertahanan yang kokoh, peluang untuk menang juga sangat terbuka. Dan teman-teman, jangan di skip dulu ya, biar nggak selalu terlewat berita-berita update dan tentang timnas Indonesia.